penggagas BKR Academy. Untuk waktunya silakan Pak Tito Loho. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan bisnis kuliner rumahan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada siang menuju sore ini. Semoga bermanfaat untuk semua, khususnya kita kehadiran tamu Wakil Bupati Wonosobo, rekan saya, Kakanda, Bapak Agus Subagio, juga narasumber kita, Kevin Wu, yang sebenarnya Kevin Wu ini juga salah satu Wakil Ketua Komite Tetap di Kadin, dan juga seorang bank developer, ya, bekerja sama dengan IDX dan lain sebagainya, anak muda yang sangat hebat, luar biasa, dan tentu kepada rekan-rekan pembina daripada BKR Academy yang selalu setia dengan para pengusaha-usaha kuliner. Di sini ada Mas Jody Perdana Kusuma ya dari Akademi Gastronomi Indonesia, ada Pak Mindiarto Jugora Harjo yang sangat-sangat diperlukan ketokohan bisnisnya ya, kepakarannya di BKR Academy ini. Juga di sini juga ada siapa lagi Bu? Ada lagi dari New York langsung, Chef. Iya, Chef Yono yang dari New York. Yang punya usaha restoran di New York yang baru 43 tahun katanya Bu, berkarir di New York. Bayangkan ya, ibu kotanya dunia. Jadi New York itu bukan ibu kota Amerika, tapi ibu kotanya dunia karena United Nation pun ada di situ. Gitu ya. Tapi kapan Pak Chef Yono ya, Pak Tito harus hadir di sini untuk paparan. Dan juga kita juga ada di sini juga dari beberapa pelaku ya, pakar teknologi pangan yang bisa ditanyain. Nanti ada Pak Dadang di sini. Pak Dadang ini pernah sekolah di New York juga Bu dulunya ya. Juga di sini ada Bu Ratri. Bu Ratri ini dari Kementerian Perindustrian seperti Pak Dadang juga, tapi Bu Ratri base-nya di Makassar. Di sini juga ada Uncle Ed ya yang selalu setia. Uncle Ed ini adalah Filipino yang sudah memutuskan untuk Uncle Ed. Ya, dan rekan-rekan lainnya yang luar biasa juga. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di 2020, ya. Tapi merupakan awal kiprah untuk melejitkan para pebisnis kuliner rumahan yang akan berjumpa lagi kita di 2021 nantinya. Untuk menutup pertemuan ke-24, minggu ke-24 di tahun 2020, jadi kita setiap minggu hadir ya, konsistensi kita udah teruji. Ini adalah temanya reseller, karena dari awal kita sudah berbagi mengenai bagaimana ide kuliner, bagaimana mengolah kuliner, bagaimana kemasan, bagaimana jualan, bagaimana pricing, bagaimana bikin sosmed, bagaimana digitalisasi, dan bagaimana lainnya, dan juga sempat bagaimana membangun jaringan. Nah, kali ini kita akan berbagi bagaimana membangun jaringan secara cepat dan efisien. Jadi kuncinya cepat dan efisien. Bersama Kevin Wu, yang sudah mengembangkan aplikasi katanya reseller ya .com. Namun demikian saya akan memberikan gambaran dulu untuk menggugah ya bagaimanakah sebenarnya tantangan dan peluangnya ya. Nah, ini kira-kira yang saya ingin share mengenai reseller ini. Udah keluar ya Bu, udah keluar ya gambarnya ya. Ya. Oke. Kalau kita lihat inilah reseller ini. Bagaimana memulai? Jadi bagaimana memulai resellership ini? Kemudian bagaimana mengembangkan? Dua pertanyaan ini yang selalu hadir di para pelaku bisnis usaha kuliner, karena hanya dengan reseller ini maka omset penjualan bisa naik dengan cepatnya dan memudahkan menjangkau konsumen yang tersebar luas baik di daerah khusus ibu kota maupun di kota-kota lainnya. Kita tahu Indonesia sangat besar ya. Nah, ada 6 isu strategis yang ditawarkan oleh BKR Academy untuk dibahas. Nanti mungkin akan dipertajam oleh Pak Mindiarto ya di sesi diskusi dan tanya jawab. Pertama, isu strategisnya adalah harga jual. Setiap kali kita mau membangun reseller, maka kita selalu memikirkan ada insentifnya apa ke reseller ini, berapa nilainya, sistemnya gimana. Apakah sistemnya based on komisi, ataukah kita melepas harga dasar di mana reseller itu boleh menaikkan harga sesuai dengan besaran target keinginan mereka. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan, untung ruginya apa? Benefit dan disbenefitnya apa? Dari sistem komisi atau sistem harga dasar? Ya, ini pertama. Kedua, ternyata reseller itu juga banyak tipe. Bayangan kita adalah reseller itu membeli dari kita, baik belinya berupa kontan, bayar di muka, cash, ataupun nanti dengan termin seminggu atau 2 minggu, atau sistem keagenan, atau sistem dropship. Dropship ini artinya dia mempromosikan, terjadi penjualan,
kita ngirim langsung ke si pembeli, tapi si pembeli tidak mengenal kita, mengenalnya pada si reseller itu. Nah, di sini dropship ini artinya mereka tidak mengeluarkan modal, toto bisa jualan, ya. Yang mana jenisnya yang paling ideal? Ketiga adalah terms dan kondisi. Reseller selalu mengatakan supaya kalau kami sudah bangun jaringan reseller, ya kami jangan dipotong dong, apa atau lebih murah dibanding reseller. Nah ini kan reseller jadi kerepotan, dia udah bangun jaringan, dia udah mempromosikan, udah laku, kok kesannya dipotong oleh produsen. Jangan ada konflik antara produsen dengan resellernya, ya, dengan jalur distribusinya. Lalu kemudian draft perjanjian seperti apa kira-kira yang perlu disepakati sehingga enak sama enak, jadi tidak ada nanti, oh kok gitu ya, oh ternyata begini maksudku, jadi konflik kalau ini jadi nggak enak bisnisnya ya. Lalu keempat ada juga faktor produksi. Banyak yang sudah membangun reseller ternyata nggak siap di faktor produksi, akhirnya nanti kalang kabut, ya, tidak bisa memenuhi jadwal, tidak rutin. Lalu kemudian yang lebih gawat lagi adalah kualitas produknya nurun, rusak, hilang citra rasanya. Yang tadinya ideal dan sebagainya, terlalu, kata Rhoma Irama. Nah, ini yang suka kejadian ya, ketika mau ngembang, jadi malah ada dengan reseller itu bukannya malah naik, malah jadi rusak citranya. Lalu kemudian kelima adalah sistem promosinya gimana, ya? Karena ini sudah mulai promosi bersama. Siapakah yang mempromosikan? Jangan sampai overlapping, sama-sama mengiklankan yang sama, sama-sama mempromosikan yang sama, ya. Tapi maunya sinergi supaya lebih banget penajaman dari Bapak Mindiarto Jugora Harjo. Artinya mindset, Bu. Ketika kita membangun reseller, mindsetnya ini adalah profit versus growth, versus pertumbuhan. Ketika kita mesti berbagi keuntungan kita dengan reseller, nah di sini kadang-kadang timbul ego dalam diri kita. Kita nggak mau. Tapi jangan lupa, di balik keuntungan reseller itu, kalau reseller itu bahagia, reseller itu bersemangat, bisnis kita bisa tumbuh dengan cepatnya, ya, lebih cepat lagi. Atau apalagi kalau reseller merekrut reseller. Merekrut lagi reseller. Nah ini yang luar biasa kan, bisa tumbuh berlipat-lipat eksponensial bahasanya. Bukan 1 jadi 2, 2 jadi 3, tapi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 32, dan sedemikian seterusnya. Nah itu. Tapi tentu ada profit yang mesti kita kurangkan karena kita mesti berbagi. Jadi mindsetnya adalah berbagi. Berbagi untuk bukan mendapatkan nilai tambah, tapi berbagi untuk mendapatkan nilai kali. Nah asik nih, ada bagi, tambah, kali. Nah ini udah matematik, kalkulator semuanya main. Nah kira-kira itu yang ingin kita share ya. BKR Academy selalu berbagi inspirasi dan konsultasi teknis ya. Jadi nggak cuma inspirasi, tapi konsultasi teknis. Ini yang pernah berbagi bersama kita hanya sebagian aja ya, ada Pak Mindiarnya dan yang lainnya. Yang tidak bisa kita masukkan semua di sini ya, ada Chef Abi, Chef Lucky Suherman, Mas Riko Michael, Pak Jody Perdana Kusuma, Chef Jack ya. Bahkan rekan-rekan pengusaha pun kita pernah sering ajak berbagi di sini, ada Bu Suleha, Xiaopin, Muhammad Syarif, Mas Aji Rahmat, banyak sekali karena tidak terasa sudah 24 sesi, 24 minggu kita lalui secara berturut-turut ya, ada Mas Bagus, Mas Anton, Bu Eka, Bu Lucia, dan lain sebagainya. Sesi penutup di tahun 2020, karena kita mulainya juga di tahun ini, semenjak ada PSBB, jadi dari bulan berapa tuh Bu Sarah? Bulan Juli ya, bulan Juli baru dimulai, akhir Juli baru dimulai ya. Jadi ini sesi minggu ke-24, sesi tahun 2020, semoga menghadirkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bu Sarah untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Tito atas paparannya.